Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul The Flash 2023. Bercerita tentang Barry Allen yang tidak sengaja menghancurkan waktu yang berakibat sangat fatal terhadap multiverse. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Barry Allen atau The Flash yang pagi-pagi mendapat panggilan dari Alfred jika saat ini ada perampokan di sebuah rumah sakit di Gotham City. Di sisi lain, Batman atau Bruce Wayne juga membantu dengan cara mengejar gerombolan perampok yang sudah mencuri sebuah virus mematikan dari rumah sakit. Terjadi kejar-kejaran yang epik di jalan raya karena Batman dengan alat-alat canggihnya berusaha menangkap si perampok. Kembali ke rumah sakit, bangunan sisi timur rumah sakit tiba-tiba roboh. Sedangkan di dalam masih ada satu perawat yang terkunci bersama para bayi di sana. Karena bangunan yang sudah roboh, si perawat pun terjatuh bersama para bayi di sana. Tentu saja Barry tak tinggal diam. Semua kejadian di sekitar Barry terlihat sangat lambat karena Barry sangatlah cepat. Akhirnya Barry berhasil menyelamatkan si perawat bersama semua bayinya dengan cara bersamaan. Di sisi lain, Batman masih saja terlibat aksi kejar-kejaran bersama si perampok. Sayangnya mobil tak bisa dikendalikan, sehingga membuat Batman bersama si perampok yang membawa virus akan jatuh ke laut. Batman harus sekuat tenaga untuk naik, karena jika virusnya jatuh ke laut, setengah penduduk Gotham City akan tewas. Beruntung di detik-detik terakhir Wonder Woman datang membantu Batman. Setelah kekacauan barusan, Barry pun telat masuk kerja. Ternyata tak hanya sekali dua kali, Barry telat melainkan setiap hari, sehingga Barry harus sering kena marah oleh atasannya. Setelah itu Barry tak sengaja bertemu dengan teman kuliahnya dulu bernama Iris West yang merupakan seorang jurnalis. Iris menghampiri Barry untuk menyemangatinya karena saat ini ayah Barry harus dipenjara dan hendak menjalankan sidang karena ayah Barry dituduh sudah menghabisi istrinya sendiri. Malamnya Barry menghubungi ayahnya jika saat ini Barry sudah menemukan rekaman CCTV yang sudah diperjelas videonya agar membantu ayahnya dalam sidang dan membuktikan jika ayahnya tidak bersalah. Dan saat kejadian, ayah Barry sedang di supermarket. Tapi di sini ayah Barry yang bernama Henry mencoba menenangkan anaknya dan tak usah memikirkannya. Karena sedih, Barry pun pergi ke rumah lamanya untuk mengingat momen bersama ibunya saat masih kecil. Di sini kita diperlihatkan jika saat Barry masih kecil, keluarganya sangat harmonis dan kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Tapi suatu hari, ayah Barry pergi ke supermarket untuk membeli tomat karena istrinya lupa membelinya tadi pagi. Namun sayang, saat Henry baru saja pulang, ia harus melihat istrinya yang sudah bersimbah darah. Barry yang teringat ibunya pun sangat sedih dan galau, sehingga Barry lari sangat kencang. Dan tanpa ia sadari, Barry sudah memasuki ruang waktu. Di dalam, Barry bisa melihat kejadian tadi pagi saat menyelamatkan si perawat. Dan bahkan, Barry bisa saja kembali ke masa lalu. Sadar bisa kembali ke masa lalu, Barry menemui Bruce untuk memberitahu hal tersebut. Barry mengatakan jika ia berniat kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian ibunya, dan ia juga bisa membantu Bruce agar kedua orang tuanya juga bisa selamat. Tapi di sini Bruce menolak
karena itu bisa saja merusak masa depan dan juga masa lalu. Terlebih lagi, kehilangan itulah yang membuat diri mereka saat ini menjadi seorang pahlawan. Tak lama setelah perbincangan mereka berdua, Iris tiba-tiba datang untuk mengunjungi Barry. Mereka berdua pun berbincang hingga akhirnya Iris mengatakan sesuatu yang membuat Barry sadar jika ia bisa saja kembali ke masa lalu tanpa ketahuan. Ia berniat kembali ke masa lalu saat ibunya pergi berbelanja, dan Barry berniat menaruh sebuah tomat agar ayahnya tak perlu pergi ke supermarket. Tanpa sepengetahuan Bruce, Barry pun nekat pergi ke ruang waktu untuk pergi ke masa lalu. Akhirnya setelah sampai di masa lalu, Barry segera menaruh sebuah tomat di troli dengan sangat cepat tanpa sepengetahuan ibunya. Saat kembali ke ruang waktu, rencana Barry ternyata berhasil menyelamatkan ibunya dari kematian, dan hal itu membuat Barry sangat bahagia. Tapi anehnya, tiba-tiba ada makhluk misterius datang dan mendorong Barry keluar dari ruang waktu. Setelah keluar dari ruang waktu, Barry terlihat sangat gembira karena ibunya masih hidup sampai sekarang, dan rencana Barry menaruh tomat di troli berhasil. Barry pun menjalani kehidupan yang selama ini ia inginkan, yaitu bisa bersama ibunya. Tapi tanpa diduga, dari luar terlihat jika ada dua Barry di dunia ini. Di sini kita sebut Barry yang asli yaitu Barry 1, sedangkan Barry yang gondrong kita sebut Barry 2. Mau tak mau, Barry 1 pun harus menemui Barry 2 dan mengaku jika ia berasal dari masa depan, sekaligus saat ini ia mempunyai kekuatan yaitu kecepatan. Sadar jika hari itu adalah hari ia mendapat kekuatan, Barry 1 mengajak Barry 2 untuk pergi ke tempat yang dimana Barry 1 mendapatkan kekuatannya. Barry menggunakan kekuatannya untuk menembus tembok. Secara diam-diam mereka berdua pun masuk dan berhasil ke tempat yang dituju. Barry 1 pun segera menyiapkan tempatnya agar kembarannya tersambar petir. Tapi begitu tahu jika akan tersambar petir, Barry 2 ketakutan dan ingin pergi karena takut untuk kesambar petir. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua hingga akhirnya petir tiba-tiba menyambar mereka berdua sekaligus, sehingga alarm di sana pun berbunyi. Barry 1 yang masih keadaan teler karena tersambar petir mencoba menembus tembok untuk kabur, tapi sayangnya kekuatannya hilang termasuk kecepatannya setelah tersambar petir. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil pulang. Tanpa diduga, kekuatan Barry 1 sudah berpindah ke kembarannya setelah tersambar petir. Mengetahui hal tersebut, Barry 2 pun langsung menggunakan kekuatannya dengan sembrono. Barry 1 mencoba menjelaskan tentang kekuatan tersebut, tapi Barry 2 tak mempedulikannya dan masih terus berlari. Ya, akibat kesembronoannya, Barry 2 membuat kekacauan di sekitar kota metropolis. Begitu pulang, Barry 1 sangat kesal karena kembarannya tak mau mendengarkannya. Keesokan harinya, Barry 1 mencoba melatih kembarannya agar bisa mengendalikan kekuatannya dengan maksimal. Barry 1 juga meminjamkan kostumnya agar kembarannya bisa lari tanpa menimbulkan gesekan. Karena jika tidak memakai kostum khusus, baju biasa yang ia pakai akan terbakar karena gesekan. Tapi tak lama kemudian mereka berdua dikejutkan dengan sebuah berita jika Jenderal Zod akan datang untuk mencari Superman. Tentu saja Barry ketakutan karena saat kejadian sebelumnya, Barry 1 yang baru saja mendapatkan kekuatannya hanya bisa menyelamatkan satu anak kecil saat Jenderal Zod akan menghancurkan bumi. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikan Jenderal Zod adalah Superman. Barry 1 kemudian pulang untuk mencari keberadaan anggota Justice League.
Awalnya Barry menelpon ayah dari Aquaman, tapi nihil. Aquaman ternyata tidak ada dan tidak pernah dilahirkan. Kemudian ia mencoba mencari Wonder Woman, tapi lagi-lagi nihil. Tidak ada Wonder Woman di sana dan anggota Justice League lainnya tidak berhasil ditemukan. Sehingga Barry akhirnya sadar jika saat ini ia sedang berada di universe yang berbeda. Tapi beruntung di universe saat ini ada Batman, sehingga Barry pun langsung menuju ke keberadaan Batman. Setelah sampai, mereka berdua segera masuk dan tidak menemukan orang sama sekali di dalam rumah yang sangat besar tersebut. Tapi saat memasuki dapur, mereka berdua tiba-tiba diserang oleh bapak-bapak gondrong. Barry 2 yang mempunyai kekuatan tentu saja bisa menghindar, sedangkan Barry 1 harus terkena serangan dari bapak-bapak tersebut. Setelah berhasil dipojokkan oleh Barry 2, ternyata bapak-bapak tersebut adalah Bruce Wayne dari universe lain. Setelah semua tenang, Barry 1 menjelaskan ke Bruce jika ia datang dari masa depan untuk mengubah masa lalunya. Bruce kemudian mengatakan jika Barry mengubah masa lalu, maka akan terjadi realitas baru dan realitas baru tersebut bisa hancur. Barry kemudian meminta bantuan ke Bruce untuk menemukan Superman agar Jenderal Zod bisa dihentikan. Tapi Bruce menolak karena saat ini ia sudah pensiun. Dikarenakan di universe ini Gotham City sudah damai dan keberadaan Batman tidak diperlukan lagi. Karena Bruce tak bisa diandalkan, Barry 1 pun masuk ke ruangan rahasia milik Bruce yang ada di bawah tanah. Di sana terdapat peralatan canggih milik Bruce yang sudah lama tidak terpakai. Dengan menggunakan komputer milik Bruce, Barry segera mencari keberadaan Superman, sedangkan kembarannya tidak peduli dan memilih untuk bermain, sehingga membuat Barry 1 kesal karena kembarannya tidak menganggap serius masalah ini. Barry 2 juga kesal karena kembarannya selama ini hanya bisa menyuruhnya dan tidak mengatakan apa tujuannya kemari. Sadar jika diawasi oleh Bruce, Barry mencoba meminta bantuan Bruce lagi. Bruce yang tersentuh akhirnya setuju dan membuka ruangan kostum Batman-nya. Beberapa saat kemudian, Barry 1 yang terbangun dari tidurnya tiba-tiba mendapatkan berkas berisi lokasi kapsul dari Superman yang saat ini berada di pangkalan militer rahasia milik Rusia. Batman juga akan membantu mereka berdua untuk mencari Superman, dan jika sudah ketemu, Bruce tidak mau terlibat lagi. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di markas militer Rusia. Mereka bertiga segera masuk ke pangkalan secara diam-diam. Namun sayang, Barry tak sengaja membuat kegaduhan yang membuat mereka ketahuan. Mau tak mau, mereka semua harus melawan para penjaga dengan jumlah yang cukup banyak. Setelah melumpuhkan penjaga, mereka bertiga akhirnya menemukan kapsul milik Superman. Namun saat berhasil masuk, mereka tidak menemukan Superman, melainkan menemukan seorang gadis bernama Kara dengan keadaan lemas. Barry yang merasa kasihan pun membawa gadis tersebut untuk diselamatkan. Untuk keluar dari pangkalan tersebut tidak mudah. Mereka masih harus melawan para penjaga yang terus berdatangan untuk menangkap mereka semua. Sayangnya saat sudah di luar, mereka semua berhasil ditangkap. Tapi tiba-tiba Kara yang sebelumnya pingsan langsung terbangun dan berhasil menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Hal itu bisa terjadi karena Kara menjadi sehat kembali setelah kena sinar matahari. Setelah sampai di rumah Bruce, Kara yang sebelumnya pingsan lagi kembali tersadar. Ternyata alasan Kara datang ke bumi adalah bertugas menjaga Superman yang sebelumnya dikirim menggunakan kapsul. Namun ternyata nihil, Superman tidak pernah sampai ke bumi. Malahan Kara yang merupakan sepupu Superman berhasil sampai ke bumi.
Peri tua kemudian membawa Kara ke atap agar bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan ternyata Kara ini adalah seorang Supergirl. Peri tua mengatakan jika saat ini mereka membutuhkan bantuan Kara untuk mengalahkan Jenderal Zod agar bumi bisa diselamatkan. Namun Kara menolak karena ia menganggap jika manusia adalah makhluk yang jahat karena ia selama ini sudah dikurung. Meskipun Peri tua mencoba membujuk jika semua manusia tidak seperti itu, Kara tetap tidak peduli dan memutuskan untuk pergi mencari Jenderal Zod. Kara akhirnya sampai di tempat Jenderal Zod yang bertemu dengan para militer. Jenderal Zod dibuat marah karena manusia gagal mendapatkan orang yang Jenderal Zod cari, sehingga Jenderal Zod marah dan menyatakan perang kepada bumi. Di sisi lain, Barry 1 meminta bantuan Bruce agar ia bisa tersambar petir lagi untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Bruce pun setuju dan memperingatkan jika itu akan beresiko sangat besar, bahkan bisa membunuh Barry. Tapi Barry tak peduli dan tetap nekat karena itu demi sang ibu. Ternyata tak jauh dari sana ada Barry tua yang mendengar percakapan mereka berdua. Dan akhirnya Barry tua tahu jika kedatangan kembarannya adalah untuk menyelamatkan ibunya. Perlengkapan untuk mengalirkan kekuatannya pun disiapkan. Bahkan Bruce juga membuat penghantar listrik berlogo Batman. Setelah semua siap, Bruce langsung menyalakan mesinnya. Dan saat itu juga petir pun langsung menyambar. Sayangnya rencana tak berjalan lancar. Barry malah terluka sangat parah setelah tersambar petir. Tapi Barry tak menyerah dan meminta Bruce untuk melanjutkannya. Tapi ternyata alat penghantar listriknya rusak dan rencana pun tak bisa dilanjutkan. Tak lama kemudian Kara kembali dan membantu Barry untuk ke atas awan agar ia tersambar listrik. Ternyata hal itu berhasil dan Barry 1 pun kembali mendapatkan kekuatannya. Setelah sadar, Barry 1 akhirnya bisa memakai kostumnya kembali. Sedangkan kembarannya membuat kostumnya sendiri dari kostum Batman yang ia modifikasi. Untuk menghadapi Jenderal Zod tentu saja mereka meminta bantuan Batman karena 3 orang tidak akan cukup. Bruce pun ternyata setuju untuk membantu mereka bertiga. Mereka berempat kemudian segera pergi ke medan pertempuran untuk menghentikan Jenderal Zod. Tapi begitu sampai, pihak militer malah menembaki pesawat Batman karena mereka menganggap jika pesawat Batman adalah pesawat milik Jenderal Zod. Barry tua yang baru pertama kali bertarung sempat ketakutan karena musuh yang ia lawan saat ini sangatlah kuat. Sedangkan di sisi lain Kara bertemu Jenderal Zod untuk menanyakan keberadaan Superman. Jenderal Zod kemudian mengatakan jika ia saat ini memerlukan darah dari Kara untuk membuat bumi menjadi dunia baru karena darah dari Superman tidak cocok. Mendengar jika Superman sudah tewas, Kara sangat marah dan langsung menyerang Jenderal Zod secara membabi buta. Untuk membedakannya, Barry mempunyai kekuatan oranye, sedangkan Barry 2 mempunyai kekuatan berwarna biru. Barry 2 masih saja mengalami kesulitan dalam mengendalikan kekuatannya, tapi Barry 1 tetap sabar untuk membantu kembarannya. Di waktu bersamaan, pesawat Batman berhasil ditembak dan kursi pelontarnya mengalami kerusakan. Bruce kemudian memutuskan untuk menabrakkan pesawatnya ke pesawat Jenderal Zod. Namun sayang, itu sia-sia karena pesawat Jenderal Zod dilapisi oleh lapisan pelindung tak terlihat. Di sisi lain, Kara juga harus tewas dan Jenderal Zod berhasil mendapatkan darah Kara. Mendengar Bruce dan Kara tewas, Barry 2 langsung berlari sangat cepat untuk masuk ke ruang waktu.
Peri 1 mencoba mengingatkan untuk tidak kembali ke masa lalu lagi, tapi Peri 2 tidak peduli dan terus-terusan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Bruce dan juga Kara. Tapi ternyata semua itu sia-sia karena Bruce dan Kara masih saja tetap tewas. Akibat dari Peri 2 yang terus-terusan merusak waktu membuat beberapa multiverse terbuka dan akan saling bertabrakan. Peri 1 mencoba menjelaskan jika tidak semua masalah ada solusinya dan terkadang kita harus merelakannya. Tak peduli seberapa banyak Peri 2 mencoba, Bruce, Kara, dan ibunya tetap akan tewas karena itu adalah takdirnya. Dan dunia Peri 2 saat ini sudah ditakdirkan untuk hancur karena Jenderal Zod. Peri 2 masih saja ingin terus mencoba, tapi saat Peri 1 akan menghentikannya, makhluk misterius sebelumnya tiba-tiba datang kembali. Saat Peri 2 menyerangnya, ternyata makhluk itu adalah Peri 2 yang sudah menjadi The Dark Flash. The Dark Flash sengaja mendorong Peri 1 agar Peri 2 terus-terusan merusak waktu sehingga menjadi The Dark Flash. Beberapa multiverse sudah mulai terbuka lebar dan mulai bertabrakan, dan jika tak segera dihentikan, seluruh multiverse tersebut akan hancur. The Dark Flash mengaku jika tak lama lagi ia akan berhasil menyelamatkan semua orang, dan satu-satunya orang yang menghalanginya adalah Peri 1. Beruntung saat akan dibunuh, Peri 2 mengorbankan dirinya sehingga ia pun tewas. Begitu juga dengan The Dark Flash yang merupakan Peri 2. Kematian Peri 2 dan juga The Dark Flash akhirnya membuat multiverse kembali normal dan Peri 1 segera kembali ke masa lalu untuk menemui ibunya. Setelah kembali ke masa lalu, Peri segera menemui ibunya dan segera mengambil tomat yang sebelumnya ia berikan. Hal itu dilakukan agar takdir kematian ibunya tercapai, sehingga dunia Peri kembali normal. Setelah rencana selesai, Peri kembali ke dunia aslinya, yang saat itu bertepatan dengan hari sidang ayahnya. Dengan terburu-buru, Peri akhirnya sampai di tempat sidang. Dan akhirnya Henry dinyatakan tak bersalah karena rekaman CCTV menunjukkan jika Henry saat itu benar-benar berada di supermarket. Setelah sidang selesai, Bruce pun datang, tapi ternyata itu Bruce yang lain, bukanlah Bruce yang Peri kenal selama ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Flash 2023. Kesimpulan dari film ini adalah dalang dari kematian ibu Peri adalah Peri itu sendiri yang sudah mengambil tomat dari troli ibunya. Ya intinya jangan lupa untuk beli tomat agar hidup kalian selamat. Bagi saya film ini B aja ya, karena ceritanya mirip dengan Spider-Man No Way Home dan juga serial What If episode Doctor Strange yang sama-sama menghancurkan waktu karena urusan pribadi, dan kedua film tersebut sudah saya tonton. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.